Nah, bedanya kalau yang cuma satu, bengkaknya cuma satu, itu kemungkinannya banyak. Bisa apa namanya? Infeksi ya di apa namanya? Bawah kulit ya. Bisa juga ada penyumbatan pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena itu pembuluh darah yang membawa darah dari organ-organ kembali ke dalam jantung. Kalau dalam hari ini kaki ya, dari kaki menuju ke jantung. Nah, itu kalau ada sumbatan maka di bawah akan bengkak. Biasanya satu tok. Oh gitu. Nah, itu penanganannya beda ya, Dok ya? Beda. Gitu, beda. Kalau yang gagal jantung kita harus ngobati gagal jantungnya. Tapi kalau yang cuma sebelah yang penyumbatan pembuluh darah, maka pengobatannya adalah dengan obat-obatan pengencer darah. Supaya sumbatannya itu bisa larut. Oke, iya. Nah, itu untuk deteksinya sendiri gimana, Dok? Apakah misalnya kan bisa dengan rekam jantung aja atau dengan pemeriksaan lain, dokter? Yang gagal jantung ya? Yang gagal jantung. Ya, jadi yang gagal jantung itu sebaiknya diperiksakan ke dokter ya, karena gagal jantung itu merupakan sindrom. Sindrom itu kumpulan dari beberapa gejala dan penyakit. Memang gejala yang utama adalah sesak nafas, gitu. Tapi ada gejala lain dan tanda-tanda lain yang memang harus diperiksa. Nah, itu nanti hasilnya mengarah ke gagal jantung atau tidak. Kemudian pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan tambahan yang dianjurkan adalah rekam jantung atau elektrokardiografi dan ronsen. Ya, ronsen dada. Sehingga nanti di ronsen dada ini kita bisa melihat besarnya atau bentuknya jantung, kemudian corakan di pembuluh darah di paru itu juga bisa kita lihat. Kalau memang lebih yakin lagi ya, untuk lebih meyakinkan lagi bisa melakukan dengan pemeriksaan ekokardiografi. Atau USG jantung. USG jantung ya, Dok ya. Di situ lebih jelas ya, Dok, diintip ya. Ada apa nih? Apa kelainan katupnya, apa-apanya gitu ya, Dok ya. Jadi seperti USG kalau kandungan kita bisa melihat bayinya, kepalanya, gerakannya itu bisa. Jadi dengan USG jantung kita bisa lihat gerakan jantungnya, fungsi pompanya seperti apa, katupnya seperti apa. Kelihatan semua ya, Dok ya di situ. Nah ini, Dok, ngomong-ngomong cairannya tadi nih, Dok, karena kan kita istilahnya di situ kelebihan cairan ya, Dok ya, untuk gagal jantung. Ada nggak sih, Dok, batasan minum untuk pasien gagal jantung ini, Dok? Ya, jadi kalau memang gagal jantung ya, itu salah satunya adalah restriksi cairan terapinya. Jadi pembatasan cairan. Jadi jangan berlebih. Karena kenapa? Karena pasien dengan gagal jantung biasanya urin outputnya atau produksi kencingnya akan terganggu. Gitu. Sehingga kita butuh obat untuk menambah produksi kencing. Bantu ya, Dok ya. Dibantu. Selain itu ya kita juga harus intake-nya yang dikurangin. Minumnya kita kurangi atau batasi. Jadi jangan sampai minumnya kita kebanyakan sedangkan kencingnya kurang. Gitu. Kalau kencingnya banyak, kita minumnya pas, tidak masalah. Gitu. Jadi kira-kira antara 1.500 sampai 2 liter. Kalau orang dewasa normal kan di atas 2 liter, gitu, monggo ya kan. Tapi kalau sudah mulai ada gagal jantung, sudah mulai bengkak-bengkak, ya itu harus dibatasi. Gitu. Iya. Berarti memang orang gagal jantung itu beda banget ya, Dok, sama penyakit yang tadi pertama kita bahas yang nyeri dada ya. Karena di sini si gagal jantung cairannya ya, Dok ya, karena pompanya yang nggak kuat sehingga cairannya ngumpul gitu, dan itu membatasi si cairan yang masuk ya, Dok ya. Nah itu apa yang sering kita sebut dengan balance cairan ya, Dok ya. Jadi kalau biasanya pasien dengan gagal jantung bengkak-bengkak semua, rawat inap ya, kita beri obat ya untuk buang kencingnya, buang cairannya. Nanti setelah cukup dirasa seimbang, nah pasien bisa kita pulangkan ya. Kemudian di rumah harus menjaga keseimbangan antara minum dan kencingnya. Kalau kencingnya sedikit, jangan minumnya ditambahin.
Nah, itu kadang-kadang ada. Iya, betul. Saya minumnya sedikit jadi kencingnya sedikit jadi saya banyakin. Padahal dia gagal jantung, akhirnya bengkak lagi. Oke, Gitu. iya ya. Nah, itu berpengaruh juga nggak dok terhadap pembatasan aktivitas dok? Ya, otomatis kalau gagal jantung berarti pompa terganggu. Sedangkan jantung itu berfungsi sebagai motornya manusia. Kalau motornya terganggu, maka harus dibatasi juga aktivitasnya sesuai dengan kondisi klinisnya. Kalau memang masih sesek ya jangan dipaksa. Intinya begitu. Kalau sudah baik, seseknya sudah sangat minimal ya harus melakukan aktivitas, entah jalan, entah naik sepeda, ringan-ringan saja. Jangan lari ya dok ya, mungkin ya dok. Oke. Kalau berenang itu masih boleh nggak dok? Nah, kalau berenang untuk orang gagal jantung sih kalau saya pribadi tidak saya sarankan. Oh gitu ya dok. Karena bagaimanapun satu renang kondisinya di air itu pasti lebih dingin, ya bisa meningkatkan beban jantung juga. Kemudian kalau ternyata lagi renang terus terjadi sesak, air itu bukan habitatnya manusia. Oh iya betul. Jadi bahayanya justru nanti bisa tenggelam. Nah betul. Gitu. Kita di darat ya dok, Nah, hidupnya ya dok. Kita di darat, bukan katak ya. Oke dok, bahaya dok, bukan ya dok. Iya dok. Nah ini dok, kalau tadi ya dok ya nyeri dada tuh kan ada faktor resiko dok. Sedangkan kalau untuk gagal jantung sendiri ada faktor resikonya nggak dok? Ya, gagal jantung sebetulnya faktor resikonya sama dengan penyakit jantung lain, iya. Karena gagal jantung merupakan akibat dari perjalanan penyakit jantung itu sendiri. Berarti itu bisa saling berhubungan ya dok ya? Jadi misalkan orang penyakit jantung koroner tidak terkontrol ya nanti ujungnya gagal jantung. Orang hipertensi tidak terkontrol ujungnya bisa gagal jantung. Penyakit katup tidak terkontrol bisa gagal jantung. Ya. Gitu. Ya, berarti pemirsa untuk faktor risiko yang memang bisa dimodifikasi seperti hipertensi, DM, kemudian kolesterol betul ya, trigliseridnya tinggi itu benar-benar harus dijaga ya dok ya. Nah di situ dengan periksa kontrol, minum obat ya dok ya. Apalagi sekarang kan sudah banyak prolanis ya dok ya. Nah itu bisa banget tuh untuk mengontrol. Kita rutin cek darah, rutin cek tensi, minum obat ya, itu sangat membantu. Nah terus dok, saya agak ininya yang tadi dok, untuk penyakit katup dok. Kalau penyakit katup itu tadi kelihatan juga nggak dok yang misalnya pakai USG itu tadi dok? Kelihatan justru ya, dok, ya? Penyakit katup itu nanti akan lebih banyak evaluasinya di ekokardiografi. Oh gitu. Karena kalau dari pemeriksaan kita